Tetapi lama-kelamaan kerusakan organ panggul ini dalam jangka panjang bisa sebabkan inkontinensia. Contoh nih, batuk, bersin, ketawa, kencingnya lolos atau keluar atau bocor tanpa diinginkan. Jadi olahraga, batuk, bersin, ketawa, kencingnya keluar. Ayo, siapa yang kayak gitu? Itu namanya inkontinensia. Sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Saya Dr. Yudis, dokter spesialis kandungan, SPOG, subspesialisasi uroginekologi rekonstruksi estetik. Jadi ada beberapa pertanyaan, salah satunya itu adalah apa sebab vagina jadi longgar? Vagina menjadi longgar itu karena banyak faktor. Hamil, melahirkan, pertambahan usia, kemudian juga perubahan hormon, terutama setelah menopause. Nah, semua hal itu bisa menyebabkan kelonggaran vagina. Apakah setelah persalinan normal, vagina pasti longgar? Vagina sebenarnya elastis, jadi setelah dilewati oleh bayi gitu ya, itu memang terjadi sebuah perubahan. Nah, pada beberapa wanita bisa balik menjadi kencang lagi. Jadi enggak selalu longgar. Tapi juga banyak juga wanita yang setelah melahirkan normal itu menjadi longgar yang enggak balik seperti semula. Kalau gitu ada pertanyaan, kalau operasi sesar apakah sudah pasti aman? Tidak juga, karena ketika hamil dan melahirkan, operasi sesar itu kan melahirkannya, hamilnya tetap. Makanya orang yang hamil dan disesar juga ada yang prolaps, walaupun jumlahnya mungkin lebih sedikit. Lalu bagaimana mencegah supaya kalau habis hamil melahirkan enggak mudah longgar, enggak menjadi prolaps, enggak menjadi inkontinensia? Itu harus gimana? Maka tips paling mudah kalau habis melahirkan 3 bulan lah kira-kira setelah melahirkan atau selesai masa nifas, lakukan kegel dengan teratur dan benar. Supaya bisa kegel dengan benar, pertama kali mungkin perlu datang. Nanti kita ajari kegel yang betul. Kegel yang betul itu tidak perlu jungkat-jungkit badannya gerak-gerak, tapi hanya otot levator aninya saja yang diolahragakan. Nah, untuk bisa tahu kegel yang benar memang perlu datang ke Rumah Sakit Dr. Un. Nanti kita ajari. Setelah itu sudah bisa, lakukan sendiri di rumah. Kegel dilakukan tadi mumpung belum terlanjur. Karena jika sudah terlanjur dan dibiarkan vagina menjadi longgar, awal-awalnya mungkin keluhannya saat hubungan seksual jadi kurang puas saja, gesekannya kurang. Tetapi lama-kelamaan kerusakan organ panggul ini dalam jangka panjang bisa sebabkan inkontinensia. Contoh nih, batuk, bersin, ketawa, kencingnya lolos atau keluar atau bocor tanpa diinginkan. Jadi olahraga, batuk, bersin, ketawa, kencingnya keluar. Ayo, siapa yang kayak gitu? Itu namanya inkontinensia. Yang kedua, mulai ada perasaan mengganjal di area kemaluan. Bahkan jika parah, ada benjolan yang keluar, entah teraba atau bahkan terlihat. Itu namanya prolaps. Jadi kerusakan dasar panggul ini efeknya tadi ada vagina longgar, ke depan bisa jadi inkontinensia, juga bisa jadi prolaps. Untuk yang mengalami vagina longgar, apa aja solusi yang ada? Kita punya namanya Vaginal Laxity Questionnaire. Jadi perempuannya sendiri yang pertama merasakan, oh ya aku kok ngerasa beda ya, dulu sebelum hamil melahirkan dan sekarang setelah hamil melahirkan kok ada perbedaan ya. Sekarang terasa longgar. Nah, itu ada derajatnya. Apakah longgar banget atau longgar sekali, atau longgar atau cuman agak longgar saja. Nah, ini derajat kelonggarannya. Yang bisa dilakukan ketika vagina longgar ya tergantung derajatnya tadi. Jika masih ringan, kita bisa lakukan tadi kegel, kursi elektromagnetik atau laser. Tetapi jika sudah berat, kelonggarannya mungkin perlu operasi. Operasi yang disarankan kalau yang sudah longgar banget adalah yang full vaginoplasti. Jadi dari dalam atau dari luar sampai ke dalam.
Kalau yang hanya di luar saja namanya perineorafi atau perineoplasti, dia harus ditambah dengan kolporafi ataupun vaginoplasti. Jadi tidak hanya sempit di luarnya saja, juga sampai dalamnya. Untuk prosedur vaginoplasti, karena ini merupakan prosedur estetik ginekologi, tentu bisa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Untuk operasinya sendiri, jika dilakukan operasi hari ini dan tidak ada komplikasi apapun, besoknya bisa pulang. Setelah pulang bisa melakukan aktivitas biasa. Tetapi untuk aktivitas berat dan hubungan seksual butuh waktu 6-8 minggu setelah operasi. Untuk pantangan makanan tidak ada masalah. Untuk kegiatan dibatasi mungkin minggu-minggu pertama, tetapi untuk berjalan, bekerja itu tidak ada masalah. Ada beberapa juga yang nanya, apa vaginoplasti bedanya dengan labiaplasti? Itu beda, karena kita menyebutnya semua organ kewanitaan adalah vagina, padahal itu ada perbedaannya. Jadi kalau yang bibir kemaluan itu ada labia mayor dan labia minor. Nah, ini jika menggelambir atau panjang kadang mengganggu saat pakai celana, saat olahraga dan sebagainya. Nah, untuk merapihkan itulah yang dinamakan labiaplasti. Sementara kalau untuk vagina itu yang di dalamnya. Jadi itu memang ada perbedaan. Saya rasa itu juga bisa dikonsultasikan ataupun datang ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Maka pesan saya ada beberapa ya. Yang pertama, 3 bulan setelah melahirkan, mumpung belum terjadi apa-apa, itu periksakan di sini. Kita akan periksa nanti, oh ini ada masalah apa, termasuk juga kita akan melakukan USG dasar panggul ya, untuk melihat apakah ada celah-celah ataupun ada kemungkinan untuk terjadinya kelonggaran ataupun prolaps. Nah, kalau ada tanda-tandanya, kita bisa bantu nih, cegah supaya tidak sampai harus operasi. Tetapi kalau sudah terlanjur ada masalah, sudah terlanjur mengalami keluhan-keluhan, entah vagina longgar atau bahkan inkontinensia atau prolaps, nah itu mungkin solusinya lain, tidak bisa dengan pencegahan, mungkin memerlukan tindakan tertentu. Kalau lokasinya di luar kota, mungkin juga bisa konsultasi awal ya dengan telemedicine. Hubungi saja nomor admin dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi.